kumasuki gerbangnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Anak-anak, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami supaya kami dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Anak-anak, silakan duduk kembali. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, serta lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang seminggu kemarin melakukan kesalahan, yaitu berdosa sama mama, sama papa, abang atau adik? Coba ayo angkat tangan. Kakak juga angkat tangan, karena kakak juga adalah manusia berdosa, adik-adik. Nah, adik-adik, kalau sudah berdosa berarti kita harus minta ampun kepada Tuhan, adik-adik. Mari adik-adik, sambil kita bernyanyi satu buah lagu berjudul Do Itulah Dosamu. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak kami, sekarang kita mau membaca
firman Tuhan ya sebagai epistel kita minggu ini. Ayo buka Alkitabnya ya. Kita buka dari Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru itu dari surat Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 6. Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, sudah siap? Ya, saya akan bacakan ya. Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 6 demikian bunyinya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengan. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita harus merasa bersyukur. Kenapa kita harus merasa bersyukur? Karena kita sampai saat ini masih bisa beribadah, meskipun masih online. Tapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita adik-adik. Oleh karena itu, kita harus merasa happy, merasa senang. Mari kita berdiri semuanya, kita nyanyikan satu lagu pujian berjudul Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, anak-anak kami sambil posisinya berdiri ya, kita akan bersama-sama mengaku iman kita ya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, Alkitab dan alat tulisnya sudah disiapkan ya? Coba kakak lihat. Wah, bagus, hebat semua anak-anak sekolah minggu. Kalau begitu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu buah lagu pujian berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kau.
Ya, anak-anak kami, kita akan mendengarkan renungan ya dari firman Tuhan untuk minggu kita hari ini. Kita siapkan Alkitab kita buka Perjanjian Lama dari kitab Yeremia pasal yang 29 ayat 1 sampai dengan 7 ya. Kita siapkan Alkitab kita buka Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 7. Jika sudah, ya kita biarkan terbuka. Kita akan berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan ya, supaya rohnya yang menerangi pikiran kita sehingga kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kali ini anak kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semuanya, supaya kami boleh memberikan perhatian kami dan kami boleh diberikan pengertian akan firman Tuhan. Terima kasih untuk roh-Mu yang akan bekerja di tengah-tengah kami, supaya pikiran hati kami tertuju Tuhan kepada firman-Mu. Kami mohon Tuhan yang kuduskan kami, supaya kami boleh memiliki sukacita damai sejahtera dan hati kami boleh teduh untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, kita perhatikan kitab kita. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian bunyinya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian kami firman Tuhan untuk kita renungkan. Ya anak-anak, di masa sekarang ini ya, kita lagi mengalami ancaman penularan virus COVID-19 ya. Kita harus berjaga-jaga, diam di rumah ya, harus menjaga jarak, harus pakai masker, dan tidak boleh keluar rumah ya kalau tidak penting. Kita sudah alami ini selama hampir 8 bulan. Nah ini sepertinya keadaan yang memaksa kita ya selalu di rumah. Di rumah kita belajar, di rumah kita beribadah ya seperti sekarang. Kita juga bermain misalnya di rumah ya, dan bahkan berlibur pun di rumah ya. Begitu juga kegiatan kita yang lain. Nah, seolah-olah semua kegiatan kita jadi pindah ya ke dalam rumah. Nah, lebih-lebih sekarang ini ya, anak-anak kami yang sudah bersekolah semua juga belajar dari rumah. Nah, kemarin itu ya anak-anak baru naik kelas ya,
kita dapat guru yang baru, ya, bahkan mungkin teman-teman kita ada yang baru juga ya, yang belum kita kenal, ya, yang masih terasa asing. Mungkin juga kita sudah dikelompok-kelompokkan, ya, menjadi kelompok belajar yang masih belum banyak anggotanya kita kenal, yang belum nyaman kita rasa ya untuk berkumpul, belum akrab dengan mereka, ya. Nah, ini juga ya suatu keadaan yang baru, ya. Nah, ada lagi yang lain-lainnya di mana kita berada di dalam lingkungan atau orang-orang yang baru buat kita, ya. Misalnya juga bisa terjadi di antara kita, mungkin orang tua kita pindah rumah, ya. Nah, atau karena kerjaannya pindah, mungkin kotanya juga tempat tinggal kita menjadi pindah, ya. Sehingga kita berada di lingkungan orang-orang atau tangga yang baru. Ya, jadi kita sering menghadapi seperti ini, ya, keadaan dan lingkungan baru yang dimana bukan pilihan kita, ya, kita nggak memilih lingkungan itu dan bukan juga sesuai keinginan kita. Tapi kita terpaksa menerimanya, dan ini pun bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Keadaan ini sering tidak menyenangkan, ya, sulit buat kita. Nah, bagaimana reaksi kita kalau kita ditempatkan di lingkungan yang baru, tempat yang baru, orang yang baru, ya? Mungkin, ya, karena keadaan tidak menyenangkan, sulit, ya, kita seringkali merasa kesal, protes, ya, marah atau ngomel bahkan, ya. Nah, mungkin kita merasa kok saya seperti terasing, ya, seperti menghadapi keadaan yang tidak seperti yang saya inginkan. Nah, bahkan mungkin kita karena sudah keadaan sulit dan tidak menyenangkan, malah kita bertanya, ya, kepada Tuhan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan masih peduli nggak, ya? Masih sayang nggak sama saya? Kok saya dibiarkan keadaannya sulit seperti ini, keadaan tidak menyenangkan? Bahkan mungkin buat anak-anak yang sekolah rasanya seperti kok membosankan, ya. Nah, kita mengeluh, ya, kepada Tuhan. Apakah Tuhan masih bersama-sama dengan saya? Nah, bisa jadi reaksinya seperti itu, ya. Nah, begitu juga kalau kita perhatikan, ya, keadaan bangsa Israel waktu itu, seperti tadi firman Tuhan kita baca. Nah, bahkan mereka itu pindah tempat tinggalnya jauh dari tempatnya asalnya, ya, di Yerusalem, yaitu di Babel. Mereka dipindahkan Tuhan ke tempat yang jauh, mereka dibuang ke sana, ya. Tentu saja mereka tinggal di daerah yang diduduki oleh orang-orang yang asing buat mereka, orang-orang baru. Bahkan sebenarnya orang-orang di sekitar mereka itu adalah musuh, ya, musuh. Nah, apakah Allah membiarkan mereka? Enggak, ya. Ternyata Allah datang menghibur mereka. Caranya bagaimana? Nah, Tuhan mengirimkan surat, ya, dan meminta apa? Supaya yang pertama mereka mau menerima keadaan mereka walaupun sulit, tidak menyenangkan, dan supaya tetap setia menjalani kehidupan sehari-hari walaupun sulit, dan berupaya dengan sekuat tenaga memberikan yang terbaik untuk menjalani kehidupan mereka. Jadi bukan marah, mengeluh, kesal, bukan. Dan yang kedua, mereka diminta supaya mengenal, ya, lingkungan di sekitar mereka, orang di sekitar mereka, dan turut aktif, ya, bergaul bersama dengan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, apa yang Tuhan minta lewat suratnya? Supaya berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, janji Tuhan, kalau ini mereka turuti, taati, adalah untuk kebaikan mereka
mereka sendiri. Dan untuk persiapan menyongsong masa depan yang cerah. Nanti Tuhan akan campur tangan memperbaiki keadaan, yang memberikan masa depan yang cerah. Nah, kalau kita bandingkan, kita renungkan, bagaimana reaksi kita tadi? Ya misalnya di antara kita yang tadi ya menghadapi keadaan sulit dan asing ini, sikap kita apakah tadi itu protes, mengeluh, kesal, marah, atau yang lain-lain yang tidak baik? Ya dari sini kita bisa merenungkan ya bahwa Tuhan ingin supaya kita bisa memikirkan, mengusahakan keadaan yang damai. Ya, keadaan damai ini bahasa aslinya Shalom. Juga kita diminta supaya kita tetap menjalani kehidupan dan memberikan yang terbaik. Ya, kalau kita misalnya anak sekolah, kita tetap belajar dengan baik. Di rumah kita diminta supaya tetap beraktivitas dengan baik. Misalnya anak-anak yang sudah agak besar bisa membantu bapak atau mama ya. Dan juga kita diminta apapun keadaan kita supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Dan meskipun keadaannya sangat sulit, kadang-kadang keadaannya tidak menyenangkan bagi kita, tetapi kita punya harapan bahwa saat nanti ya Tuhan akan memulihkan keadaan kita, mengubah keadaan, dan kita diberikan masa depan yang baik. Ya. Nah, jadi anak-anak kami yang dikasih Tuhan, sekali lagi firman Tuhan mengajak kita yang pertama supaya kita tetap percaya dan setia ya di dalam melakukan semua kegiatan kita di rumah ya. Meskipun keadaan sekarang mungkin tidak seperti yang kita inginkan, kita tetap percaya dan kita tetap setia kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, apapun yang kita lakukan, kerjakan di rumah, kita lakukan yang terbaik ya, tetap rajin, tetap giat, ya, tetap bersemangat, dan ingat ya, kalau keadaan kita sekarang mungkin tidak menyenangkan, ya, sulit, ingatlah bahwa Allah tidak meninggalkan kita, Dia tetap mengasihi kita dan peduli terhadap kita. Dia berjanji jika kita tetap setia, Dia akan memberikan masa depan yang cerah bagi kita semua. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita minggu ini. Marilah kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami pada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh diingatkan apapun keadaan yang kami hadapi, di lingkungan manapun kami berada, kami tetap boleh percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan tetap peduli dan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan yang sulit, yang tidak menyenangkan, Tuhan mau mengubah itu nanti menjadi kebaikan bagi kami semua. Dan pada akhirnya Tuhan mempersiapkan kami untuk menghadapi masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus mengingatkan kami akan hal ini, sehingga kami boleh bersukacita memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Dengarlah ucapan syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sudah didengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Situa Panggabean. Diajarkan bahwa tadi kita itu harus belajar bersyukur, tidak boleh mengeluh adik-adik. Meskipun kita semuanya melakukan aktivitas di rumah, tapi kita bersyukur masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Mari adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, dan persembahan bisa ditransfer di nomor rekening yang tertera di bawah ini ya adik-adik.
sebuah pujian yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak, mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Anak-anak, mari sekarang kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik dari awal ibadah sampai sekarang kita mau selesai ibadah. Adik-adik jangan sampai lupa